hidayah Rabbina taufiqa lis-shawabi wan naf'u Aifid daraini bil kitabi haka usulul fiqhi nadwan dan laqabat lil Fani min juz'ai sikot tarakabah al-awwalul usul usul al-masani al-fiqhu wajid amani wafradani fal aslu ma'alaihi alaihi ghairuhu buni wal far'u ma'ala siwa kami bani wal fiqhu wa ilmu kulli hukmin syar'i ijtihadan duna hukmi taqni wal hukmu wajibun wa mandubun wa ma ubiha wal makruh harama ma sahih sarihi mutlaqan wal fasidi min aqidin hadani aw min abidi wal wajibul mahkumu bitawabi fil fi'li wa tarki bil iqabi fi'li tawabi walam yakun fi tarkihil iqabi walaysa bil mubahi min sawabi fi'lan wa tarkan balu wala iqabi Bitul makruhi aksun maduri kazalikal haramu aksun ma yajib Wadhabi sohihi mata allaqo bihi dan dan mutlaqo wal wal fasidul ladzi bi lam ta'tadi walam yakun yakun binafidin idza uqid wal ilmu lahdunil umumi lam yakhus ambalil fiqhu akhus wa ilmuna ma'rifatul ma'lumi dan tabaqati wasfihil mahtumi wal jahlu tasawwur syai'in ala ila fi wasfihil ladzi bihi ala wa qira'at jahli faqdul ilmi basi murakkib kaban konsumi fi kulli ma tahta saro tarkibuhu fi kulli ma tusuwiro wal ilmu imma bitirarin yasulu au bi kitabin hasilun fal awwalu kal mustafadi bil hawasil somsi bisyam bisyami au bizawqi au bilamsi wasam'i wal ibsari thumma makana maqana ala fahadus lali kul mayajali kana dalilan murasyidan lima tulib wazun tarim amri murajihan li ahli amri faraji'ul madkurun yusma wataraful marjuhu yusma wasyakku tajwizun bila ruhjani liwahidin haisus tawa amroini amma usulul fiqhi makna bin nadhr fi ta'rifihi fal mu'tabar idza katuruqul fi a'nil mujmalah kal amri au mufassalah wa kaifa yustadallu bil usuli wa alimul ladzi huwal usuli abwab ma'ishruna
baban tusradu wa fil kitabi kulluha saturadu Watilka aksamul samul kalami kalami summa amrun wa nahyun summa labdun amma. Au khoso au mubayyin au mujmalun au dhahirun maknahu au mu'awwalun. Mu'awwalun. Wa mutlaqul af'ali ali summa manasak hukman siwahu summa ma bihin tasak nasah. kadzalika Al-ijma'u wal akbaru akbarum hajrin wa wa ma'ibahatin ma'ibahatin kulla kulla waqar. Kadzal qiyasu mutlaqan li'illah illah fil Fil asli wa wa tartibu adillah wal wal wasfu din wa wa mustaqin mustaqim. uhid wa wa hakada hakada akamu aqamu kulli kulli mujtahid. Ini udah belum? Aqallama lanjut. Aqallama minhul kalamu rakabu ismani au ismun wa fi'lun karkabu. Kadzaka min fi'lin wa harfin wujida. Waja'a min ismin wa harfin fin nida. Wa kusimal simul kalamu bari wal wal amri wan nahi wal istisna istighfari summa summa kaulu taniyan tani qadin qasam ila 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 tam ada saman Nah, cukup. Bacanya susah ya. Oke, sudah berapa ini? 9 orang. Masih 3 orang lagi. Siapa yang belum gabung? Rima belum Rima. Udah ya. Oh, udah. Siapa yang belum nih? Syakira. Binta Siapa? Kaprida Terus sama Kapilah Odila. Iya. Beda sama Dilah ya. sama Binta. Oh, Bintang. Oke. Sudah bawa kitabnya semua ya? Sudah ya. Saya carikan. Kayaknya saya halaman 28. Salsa kitabnya di rumah ya. Oke. Saya cari dulu halaman 29. 28 ya. Sorry. Oke. Aduh, sorry. Halaman 30 bentar, sorry. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannifu. Kelihatan ya? Qolal musannifu rahimahullah ta'ala wa nafaniyakum ulumah wa nas'alum barakati ulumhi. Aksamuha, adapun pembagian kalam. Ini pembagian kalam yang jenis ketiga ya. Itu bukan. Aksamuha utawi pembagian hakikat. Kita tahu kalam kemarin dibagi ke dalam 2 ya. Hakikat dan majas.
Nah, hakikat pertama kemarin yang dijelaskan adalah hakikat lafzi atau hakikat lugawi. Aksamuha utawi adapun pembagian hakikat itu salah satu ada 3. Syar'iyun, 1 hakikat syar'i, wal lugawiyun, yang kedua adalah hakikat lugawi, al wad'i yang dibentuk, wal urfi dan hakikat urfi. Jadi hakikat dibagi 3, hakikat syar'i, lugawi dan urfi, yakni artinya annal haqiqata, bahwasanya hakikat itu al mazkuro yang tersebut, ta'rifuha pengertian hakikat, min haitsil wadhi'i dari aspek wadhi itu penyusunnya, tungkosamu terbagi apa hakikat, ila salah sati aksamin ke dalam 3 pembagian. Al awalu yang pertama itu al haqiqatu syar'iyyatu, hakikat syar'iyah. Wahia, adapun hakikat syariah itu ma perkara wadha'aha. Ingat ketika wadha'aha ada fiil lalu tambah dhamir muttasil, fiil madhi diikuti dhamir, itu kemudian kita terjemahkan di. Wadha'aha dibuat. Nah, kira-kira terjemahannya ya. Wadha'aha dibuat, atau wadha'aha membuat pada hakikat syariah. Siapa? Asyari. Failnya asyari'u adalah syari'. Syari' itu berarti pemilik syariat, pembuat syariat. Itu Allah dan Rasulullah. Syari' itu disitu kembali ke yang disebut syari' adalah Allah dan Rasulnya. Asyari'u adalah pembuat syariat. Kasolati, seperti kata solat, lil ibadati, untuk menamai jenis ibadah, al mahsusoti, yang tertentu. Nah, kemarin saya sampaikan namanya hakikat lafziyah, ada hakikat lafziyah atau di sini disebut hakikat lugawi. Kata as-sholat artinya apa? Doa. Jadi kalau sholat menurut disebut hakikat lugawi karena apa? Karena merujuk pada definisi kamus, itu hakikatul lugawi, merujuk kepada mau mati sebentar ini obat. Ya. Jadi hakikat syariah itu merujuk kepada definisi yang dibuat oleh pembuat syariat atau pemilik syariat, yaitu Allah dan Rasulnya. Kalau dalam definisi kamus namanya sholat itu maknanya doa. Tapi dalam definisi syariat, sholat yang sering kita lakukan itu sholat definisi syariat. Af'alun wa aqwalun mubtada'atun bitaslim wa muhtatamatun bitaslim. Pekerjaan dan perbuatan yang diawali dengan takbir,
lalu kemudian diakhiri dengan salam. Kan itu definisi yang dibuat syari. Itu namanya hakikat syar'i. Lalu yang kedua, Al-Haq 2829 halaman 29. Atsani, yang kedua, kecil ya. Sorry. Salah. Atsani jenis yang kedua, al-haqiqatul lughawiyah, yaitu hakikat lughawi. Gedein oke, ketemu. Salah. Ini halaman berapa ini? 31. Sorry. Wasani adapun yang kedua itu al-haqiqatul lughawi, hakikat lughawi. Makna hakikat dalam arti bahasa. Lah, kok 31 sih? Salah. Ini salah. Oke. Ini ya. Wahada, salah lagi. Bentar, saya salah memberikan halaman ini. Saya salah memberikan halaman. Al-Thumal Majazu ini halaman 29. Oke. Bentar ya, save as. Ini kelihatan nggak? Share screen-nya. Kelihatan? Atau belum? Halaman ini ya. Oke, kelihatan? Asani adapun yang kedua itu al-haqiqatul lughawiyah, hakikat lughawi, atau juga disebut hakikat al-lafziyah. Wahya adapun hiya kembali hakikat lughawiyah itu ma perkara wadoa membuat pada ma siapa wadi'ul lughah pembuat bahasa. Kal asadi seperti makna asad untuk apa? Singa ya. Singa atau harimau, lil hayawani untuk penamaan jenis hewan al-muftarisu yang ganas. Qauluhu perkataannya al-wad'i bikasril ain di dalam syair, qauluhu perkataan dalam bait al-wad'i dengan kasril ain bikasril ain ma'a hadfi ya'in nisbah, kata wad'i diberi ainnya di kasroh ma'a hadfi ya'in nisbah, disertai membuang ya nisbah. Jadi
aslinya itu ketika kita lihat di redaksi sebelumnya di site aksamuha salah satun syar'iyun wal lugawiyun al wad'i wal urfiyu. Kan itu ya. Harusnya kan wal lugawi ini kayaknya salah. Wal lugawi ada jadi kata wal lugawi itu kurang alif ya. Yang di halaman 28. Yang di halaman 28 kurang alif nih. Aksamuha salah satun syar'iyun walugawiyu. Walugawiyu kurang alif itu. Tambahin alif. Al-wad'i harusnya al-wad'iyu. Al-lugawiyul wad'iyu. Itu kalau menurut bahasa yang normal. Tapi karena syair ini biasa kita menyesuaikan nih walugawiyu. Ya. Walugawiyu al-wad'iyu harusnya, tapi di dalam ini al-wad'i itu menurut penjelasan syarahnya. Jadi qauluhu al-wad'i bi kasril ain ma hadfi ya nisbah. Di kasroh ain harusnya ada ya nisbah. Jadi kalau di dalam syair kita lihat di halaman sebelumnya ada kata yang pendek itu malah tadi ya. Ya, di sini ini anotasi. Saya buat notasi. Oke, warna merah. Jadi di sini misalkan ini ya. Kata al-wad'i harusnya ini kurang alif nih ya. Ini alif. Wal lughawi aksamuha salah satun syar'iyyun wal lughawi al-wad'iyu. Nah, ada syar'iyun, ini namanya ya nisbah. Lugawi wal lugawi ini ya nisbah. Wal urfi itu ya nisbah. Nah, ingat posisi al-wad'i ini apa namanya? I'rabnya apa posisi al-wad'i? Tahu nggak? Ali apa nih al-wad'i? JR. Hah? Kasroh. Iya, harusnya kenapa kasroh? Al- Karena Karena ada alif lam di depannya. lam itu tidak mengejerkan. Oh. Kan awalnya aksamuha salah satun syar'iyun. Gimana mah? Imah. Liap-liap tuh matanya Imah, kebiasaan liap-liap. Nah, Nah, dari dari walugawi. ya harusnya nih walugawiyu harusnya. Terus Iyu. alwad'iyu aslinya alwad'iyu. Tapi karena yaknya dibuang menjadi wad'i. Kan gitu ya? Gitu ya? Ya. Wad'i. Jadi al-lughawi al-wad'i. Jadi ini namanya lughawi itulah atau lafzi dalam bahasa sebelumnya al-wad'i ini dibuat. Nah, maka kemudian tadi penjelasan yang kedua namanya hakikat lafzi adalah hakikat lafzi. Kita lihat di halaman selanjutnya di halaman 29. 29 ya, betul. Nah, maka di sini ya
Al-haqiqatul lughawiyah wa huwa mawadhu, atau bahasa yang kemarin saya buat adalah bahasa makna kamus. Haqiqatul lughawiyah itu makna kamus. Nah, maka kemudian ketika ro'aitul asada, aku melihat harimau atau singa, fil qa'ah atau fil ghabah, di dalam hutan, maka tentunya itu disebut singa betulan. Maka kata asad di situ makna lughawiyah. Tapi kalau aku lihat, aku baca ro'aitul asada fil mimbari, aku lihat singa podium. Nah, tentunya singa di situ bukan dimaknai sebagai singa hakikat, kan gitu ya. Singa metafor atau nanti majas di dalam pembagian selanjutnya. Maka kemudian jadi bedakan ketika ro'aitul hasada fil ghobah, aku melihat singa di hutan, itu berarti makna lafzinya asad, makna lafzinya adalah harimau betulan, kan itu ya. Kalau ro'aitul asada alal mimbar, aku melihat singa podium, maka kemudian asad di situ adalah metafor raja, berarti dia adalah tukang pidato, tukang ceramah, kan begitu. Singa podium. Tentunya bukan singa yang duduk di podium. Nah, itu namanya haqiqatul lughawiyah. Sama dengan tadi sholat. Kata sholat haqiqatul lughawiyah wahya ad-du'a, makna sholat dalam terminologi lughawi itu adalah Doa. doa. Kalau kemudian syari', menurut hakikat asyari', sholat adalah af'alun wa aqwalun mubtada'atun bitakbir wa muhtatamatun bit taslim. Perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan Salam. salam. Lalu yang jenis yang ketiga, asalitsu, jenis hakikat yang ketiga, itu al-haqiqatu, hakikat al-urfiyatu. Urf, hakikat urfiyah. Urfiyah itu bahasa sederhananya adalah adat. Jadi hakikat makna yang dibentuk oleh adat. Wahia, adapun hakikat urfiyah itu perkara wadoa membuat atau membentuk pada makna hakikat urfiyah. Siapa? Ahlul urfi, ya masyarakat adat. Ahlul urfi kadabati, seperti makna dabah, lidzatil arba'i, untuk semua jenis binatang yang berkaki 4. Nah, jadi kalau urf memaknai dabah, menurut kamus hakikat lughawiyah kamus adalah dabah yang kemarin apa? Wa ma yadubu, atau kullu ma yadubu alal ard, semua yang melata di atas Bumi. bumi. Ya bisa binatang berkaki 4, bisa berkaki 2, bisa yang melata tanpa kaki, dan seterusnya. Itu dabah. Lalu uruf dalam tradisi orang Arab ketika menyebut dabah itu adalah apa? Binatang berkaki 4. 4. Kan gitu. Nah, sekarang ketika di Quran disebutkan wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tidak ada satupun dari dabah yang berada di atas bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Kira-kira dabah di sini mau Anda kembalikan ke mana, lughawi atau urfi? Kira-kira mana, urfi atau lughawi? Ayo. Nah, untuk tahu lughawi atau urfi, firmannya kan gini, firmannya itu. Wa ma min dabatin, firmannya begini. Harus Anda tahu firmannya biar jelas. Karena kalau enggak ini harusnya pakai papan tulis, saya lagi males ke aula, jadi saya di sini aja. Saya carikan papan tulisnya di sini. Ada di sini ya? Papan tulis.
Saya lupa Paman Tulis di mana di sini. Atau gini aja lah, saya sini aja. Jadi gini misalkan, oh nggak bisa juga ya. Oh nggak bisa. Jadi ada firman, wa ma min dabatin. Susah Pak ya. Kalau saya carikan ayatnya biar Anda hafal. Ini masalah firman Allah. Jadi ketika firman Allah mengatakan dikatakan ini di meja ada kelihatan Google atau kelihatan layar yang tadi? Saya lagi ngelihat nyari ayat di ini wa ma min dabatin. Hud ayat 6. Hud ayat 6. Oke, ini kelihatan Qurannya atau kelihatan masih halaman tadi? Masih halaman tadi ya. Oh, masih halaman tadi. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini penting nanti ketika Anda menafsirkan, kira-kira mau kembali ke makna hakikat. Ini kan firman Allah surat Hud ya. Jadi wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kan gitu ya. Nah, di sini dabah ini apa nih? Kalau kita mau pakai makna lafziyah atau pakai makna apa tadi? Urfi ya. Ayo kira-kira apa nih? Inilah kemudian kita nggak bisa, bagi kita yang baru belajar pemula tentang tafsir, maka merujukan kata dabah itu merujuk kepada pemaknaan mufasir. Kalau kita ya, kita tidak bisa merujuk ujuk-ujuk memilih makna kamus atau makna mufasir atau makna urfi atau makna syar'i. Jadi dabah kita harus merujuk kepada bagaimana para mufasir menafsirkan. Kan gitu ya? Bagaimana para mufasir menafsirkan. Ternyata di sini kalau dilihat terjemahannya, dabah di sini adalah seluruh hewan yang bergerak di atas bumi. Seluruh hewan yang melata. Tanpa membedakan apakah itu berkaki 2, berkaki 4, atau tidak berkaki. Pokoknya seluruh binatang. Maka wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Maka dan tidak satupun hewan yang melata di atas muka bumi. Nah, ini kalau kita lihat ini mananya berarti pakai mana apa? Kata apa? Saya kira mana apa? Saya kira mana? Mana apa kira-kira? Apa saya kira? Oh, jadi pada ngantuk juga nih kayak ini. Ngeliup-liup nih coba. Coba cek. Wah, pasang gambar. Apa saya kira? Mana apa jadi ini? Mana? Kira-kira kalau Anda lihat ayat ini, mana? Makna tadi hakikatnya, hakikat lafziyah, apa urfiyah, apa syariah? Ini lafziyah. Ya, lafziyah. Ini makna lafziyah. Dabah ini makna lafziyah. Nah, ini sama kasusnya dengan kata kafir. Ini saya carikan kata kafir. Kata kafir. Kita coba lihat kata kafir. Kita cari ayatnya tentang memilih. Ini apa ini? Ini Ngaji. kita coba lihat. Ini udah jelas ini. Ada biasanya.
Kita cari ayat lain. Ini sama dengan kata kafir al-hasyr. Oh, nggak ketemu. Nanti deh. Ada kata yang lain. Ini pentingnya saya pakai papan tulis nih, agak sulit nih papan tulis. Ada kata Allah mengatakan misalnya gini. Di surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr itu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau al-kuffar Yuhibbuna al-kuffari ruhama'u tarahum ruk'an sujadan yabtaghu fadlan minallahi wa ridwan Allahi ridwana simahum fi wujuhim min bihim min asari sujud Taurati wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja wa akhrajat fat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala La suqih tuh yu'jibu zurra'a Zura'ai liyaghiza bihimul kuffar. kan gitu ya. Surat apa itu? Apa? Kalau saya liyaghiza bihimul Kuffar. itu kan kata-kata kafir di situ itu ke makna hakikat lugawi atau syariah atau urfi. Kira-kira ya. Liyaghiza bihimul kuffar. Kira-kira urfi atau ayo. Atau syar'i atau syar'i. Bentar, saya carikan ini. Ini ayatnya ketemu nih. Oke, biar. Liyaghiza bihimul kuffar. Jadi, kalau kita sudah belajar tentang makna hakikat, sekali lagi, nih ini kan ada kata-kata kufar di sini. Kata-kata kufar. Nih, ini ada kafir. Kata kafir. Yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kufar. Ini kira-kira makna syar'i, hakikat syar'i atau lafzi atau urfi. Ayo. Alia, kira-kira apa Alia? Hakikat syar'i atau lugawi atau urfi? Syar'i. Syar'i. Kalau syar'i artinya berarti kafir itu kan apa? Orang yang apa? Definisi syar'i kafir itu? Kafir adalah orang yang mengingkari perintah Allah atau tidak menjalankan syariat Allah atau tidak beragama sesuai dengan syariat Allah. Kan itu definisi syar'i itu ya. Nah, kita lihat bagaimana penting kita menerjemahkan apakah kufar ini kufar syar'i atau hakikat syariah atau hakikat lafziyah atau hakikat urfiyah. Kita lihat terjemahannya. Kita lihat terjemahannya ya. Kalau kita lihat. Kemudian tunas itu, tanaman itu menyenangkan hati penanamnya karena Allah tidak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan di antara mereka ampun. Oh ya, betul. Ini berarti kafir di sini adalah hakikat syar'i. Liyaghidha bihimul kufar.
Kalau misalkan di sini tentang ayat la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu kira-kira lugawi atau syar'i atau atau urfi. Ketika la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna Syara- adzabi lasyadid. Nah, kafir di situ kasih apa kira-kira? Kira-kira apa? Syar'i ayat. Syar'i. Syar'i. Kalau syar'i berarti orang yang tidak bersyukur itu dianggap keluar dari agama. Gitu. Kan gitu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu kalau kafirnya kafir syar'i berarti orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan, maka itu bermakna apa? Kafir, bermakna ya keluar dari agama. Kira-kira kan gitu, keluar dari agama. Nah, itu kalau dimaknai syar'i. Maka sekali lagi kita kemudian mengembalikan makna sama dengan ayat ini. Ada ayat ini. I'lamu annamal hayatud dunya laibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwal wal kama sali ghaithin a'jabal kufar nabatuhu. Nah, ini kata apa namanya? Ini ya, kata kufar nih. Ini syar'i apa lugawi? Kira-kira hakikat lugawi atau hakikat syar'i atau hakikat urfi? Apa salah? Hakikat mana ya, mana kufar di sini? Ini adalah maknanya lugawi. Kata kafir itu bermakna ini yang bisa gampang baca. Kenapa lugawi ya? Eh? Kenapa lugawi? Oh, kenapa lugawi? Nih, jadi kata kafir itu nih ya. Ini kata kafir nih. Jadi lihat kita lihat terjemahannya. Ya. Bahwasanya para mufassir menerjemahkan kata kufar nih ya. Di sini adalah bermakna para petani. Oke, nih. Kata kufar di sini petani nih. Nah, para mufassir menerjemahkan kata kufar dalam ayat ini adalah petani. Maka di sini petani dimakna kata kafir bermakna lugawi. Kan itu ya? Karena petani itu bahasa Arabnya kafir. Ya, petani itu bahasa Arabnya kafir. Itu makna kamus. Kalau yang kafir itu adalah orang yang menentang syariat Allah, tidak menjalankan perintah Allah, tidak beragama sesuai agama Allah, itu disebut kafir dalam istilah syar'i yang kita pahami. Nah, di Quran itu sajian-sajian kata kafir itu tidak selalu apa tadi? Tidak selalu syar'i, tapi juga kadang lugawi. Nah, termasuk misalnya tadi yang kayak tadi ayat apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sama, kata kafir di situ bukan kafir kemudian kafir syar'i dalam hakikat syariah, yang mana dalam definisi syari
syariat, kafir itu didefinisikan sebagai orang yang keluar dari agama atau orang yang tidak beragama Islam atau orang yang tidak menjalankan perintah pokok ajaran Allah. Kan gitu ya. Jadi itulah kita pentingnya belajar usul fikih ini. Kita harus tahu mana ayat Al-Qur'an yang bermakna hakikat dan mana yang majas. Dan ketika hakikat pun mana yang bermakna lugawi, mana yang urfi, mana yang syar'i. Tanpa itu kita bisa tersesat. Nah, kalau sudah belajar usul fikih kok tersesat, sungguh terlalu. Nah, gitu. Paham sampai di situ? Paham? Oke, baca dulu. Mulai dari April, ayo. April, ayo baca. Ini bintang nggak kelihatan? Oh, ada ini bintang. Cuman bintang masih ditutup nih. Ayo April baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Samuha salasa syar. Aksamuha di ini di Bismillahirrahmanirrahim. Udah kedengeran? Ayah. Ya, terus kedengeran udah. Samuha salasa. Satu-satu dulu aksamuha. Adapun pembagian aksamuha, adapun pembagian hakikat salasa itu ada 3. Salasa tuntan. Salah satun. Tun. Kenapa tun? Gak tahu ayah. Nggak tahu. Kenapa tun? Kenapa salah satu nggak salsa? Kenapa dibaca tun? Nggak lihat tulisannya ayah. Ya, iya. Nah, kenapa Alia dibaca tun ya Alia? Nggak ada kitabnya juga ya? Ah, ini. Nah, tuh. Ayah screen-nya kecil banget itu. Itu karena kamu pakai HP ya? Iya. Oh, iya. Oh, pakai HP. Makanya pakai laptop, saja pakai laptop. Laptopnya nggak dibawa ya. Oh, memang niat liburan itu. Iya. Ayah, gimana Ayah? Kenapa salah satu? Hah? Mudah Kenapa salah satu? Karena mudah mudhof. Kalau ingat aksamuha ketika orang menggunakan kata adapun, berarti aksamuha itu apa? Kedudukannya sebagai mubtada mubtada. Mubtada pasti ada khobar khobarnya mana? salah satu. Nah, begitu. Khobarnya salah satu. Salah satu. Jadi salah satu kedudukannya sebagai Khobar kalau misalkan kenapa dibaca tun? Karena khobar khobar. Ya, terus lanjut, Pril. Syar'iyah yang pertama itu syar'iyah. Oh, syar'iyah. Syar'i Syar'i walugoi. walugho Walugho alwadho yang walugho wi baca itu walugowi wi ya tinggal milih satu dari 3 aja. Walugho wiyah. Iya, kenapa dibaca ya? Hah? Kenapa dibaca ya? Hah?
Kenapa? Sakira, kenapa Sakira? Apa yang nggak kedengeran? Itu kenapa dibaca lugawiyah? Emang dibacanya lugawiyah? Emang salah ya lugawiyah ya? Salah ya lugawiyah ya? Yang bener apa? Nggak tahu ya. Em, Kenapa? Kenapa? Sar'iyun, salah satu sar'iyun. Yang kedua wal lugawiyun. wal lugawiyu. Iya, lugawiyun. Ya, wal lugawiyu. Kenapa yu? Karena atof Atau dari syar'i. Yuk. sar'iyun. Mm-mm. Kalau atof kan harusnya sama. Kalau satunya syar'iyun harusnya lugawiyun. Kenapa itu wal lugawiyu? Ada alif lam. Nggak tahu. Nah, ya ini karena syair mengagaan. Oke, terus saya terjemahan dulu jangan dibaca terus. Terus, Bril, lanjut Bril. Al-wado. Al-wado yang Al dibentuk. alwaz Al-wado. alwaz'i. Oh, al-wad'i yang dibentuk. Ah, Wal wal urfi. Yang ketiga itu wal urfi. urfi terus. Yani Yakni artinya anal hakikoti bahwa ada anak. anal hakikoti Kenapa ti? Salsa kenapa? Bacanya anal hakikoti atau gimana Salsa? Tahu nggak Salsa? Ya. Hah? Yang bener gimana? Oh, Kota. Hah? Apa kenapa? Kenapa? Imah kenapa? Bacanya gimana Imah? Anal hakikota ya. Kenapa ta? Karena ada isimina. Ada karena isim ina, isim anna. Ya. Jadi bacanya gimana, April? anal hakikota Heeh. bahwasannya hakikat itu al-mazkuro yang tersebut tar tu'rifah Apa? Itu ta'rifuha. ta'rifuha itu pengertian hakikat min haisu dari aspek al-wadu'u Ini kalau dalam ilmu sorob ini yang dekat dengan kata ini wazan apa? Ketika ada alif di kedua itu dekat dengan kata apa? Fa'ala yaf'ulu fa'al nama fa'al fa fa'ilun wa dzakara maf'ulun. Dekat yang mana? Dekat dengan kata fa'ala atau dekat dengan yaf'ulu atau dekat dengan fa'lan atau dekat dengan fa'ilun atau dekat dengan maf'ulun? Mirip dengan apa susunannya? Hah? Mirip dengan apa? Dengan fa'ala atau yaf'ulu atau fa'lan atau maf'alan atau fa'ilun atau maf'ulun. fa'il Kalau fa'il berarti bacanya
Wow. Wa, Wado. tadi fa'il. Kalau fa'ilun berarti ini wa. Wado. Nah, itu fa'al. Sekarang fa'il. Berarti wa. Wadi'u. Iya. Jadi min haitsul wazi'i. Wadi' min haisul wadi'i. Aspek penyusunannya Heeh. tungkosamu Tungkosamu. terbagi ila salah satun Ila. ako Ila. salah satun Ila. Ada ila. ila salah satun Kalau ada akosamu ila apa huruf? Disebut huruf apa? jer. Jer. Setiap isim ketika didahului dengan huruf jer, maka isim itu diberi harokat Patah pasroh kasroh jadinya. ila salah satin Yang gitu dong. akosamu. Lah, salah sati Aksamu aksamin. aksamin. Hmm, Dibagi ke ke, dalam. ke dalam 3 pembagian. Oke, cukup. Biar ayo si Alia baca Alia. Al-awalu. Al-awalu yang pertama al-hakikotus syar'iyah. Hakikat Syariatnya kota syar'iyah. apa tuh? Hakikot Al-haki. kot Haki. Kotu terus. Asyar. al-hakikat syar'iyah itu hakikat syar'iyah. Kenapa dibaca tuh? Kenapa dibaca tuh? Khobar Khobar. Mubtada'nya mana? hakikat Mubtada'nya mana? Mubtada'nya al-awal al-awwal. Terus wahia dan itu hakikat syar'iyah ma perkara wado'aha yang dibuat asyari'u pada syar'i kasolat asyariu tarkibnya jadi apa dia asyariu? Jadi apa posisinya? eh Allah dan Rasul. Iya, posisinya tarkibnya sebagai apa? tarkib Asyari wadhu'a itu fi'il atau isim? Wadhu'a isim fi'il. fi'il Fi'il. Ingat hukumnya setiap fi'il membutuhkan fa'il failnya mana? asyari'u Ya iya gitu. Makanya kalau ditanya asyariu jadi apa? Fa'il begitu. oh jadi fa'il Terus kasolati seperti sholat kenapa dibaca ti? karena ada harap jar di depannya Ya karena huruf jar. Terus lil ibadati untuk menamai ibadah al mahsusoti dengan jenis tertentu kenapa dibaca mahsusoti? naat Naat kemana? al ibadati Oke, ya udah ini logikanya udah masuk. Oke, lanjut. Siapa lagi? Ada Salsa, ada Binta. Hidup nggak dia Binta? Imah. Halaman saja Imah. Yuk, Imah. Masih dekat Imah? Halo? halo Ya, Imah yuk.
Asani dan yang kedua al-haqiqatul lughawiyatu hakikat secara bahasa wahia yaitu mawad uha Eish, ma, mawad uha ma, wahia utawi wahia adapun hakikat lugawiyah terus itu ma apa? Manya apa? ma Perkara ya, adapun perkara. perkara Terus waduha membuat fiil ini wado'aha. dibuat Wado'aha baca dulu wado'aha, wado'aha. wado'aha dibuat Heeh. wadiun pembuat Siap- wadiun lughah pembuat bahasa Siapa kal wadi'ul asad lugota apa lugotu? lugota Kenapa ta? maf'ul Kenapa ta? maf'ul Maf'ul. Maf'ul. Lo fiilnya mana? Fa'ilnya mana? Kok wadi'ul wadi lugota? Hah? wadi Coba perhatikan. Wadi'ul, wadi itu apa? Fi'il apa isim? Wadi'un. fa'il Ya, itu bosnya fa'il. Tapi isim atau fi'il dia? isim Isim. Biasanya kalau isim berdampingan isim dengan isim biasanya struktur ini adalah sentil nih. Ya. Isim dengan isim berdampingan biasanya menjadi mubtada khobar ya itu ketika ya bisa juga. Tapi ini wadi'ul lugho, wadi'ul ini isim. Lughoti ini biasanya mudhof, mudhaf ilaih mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih harus kasrah kasroh jadinya wadi'un lughati ya wadi'ul lughoti nah itu. Terus kal asadi seperti contohnya apa singa lil hayawani untuk hewan al muftaras ganas terus qauluhu perkataannya al wad'u kata wad'u al wad'i bikasril ain dengan mengkasrahkan ain mahat piya in nisbah dengan harap ya nisbah membuang bukan ya, huruf. dengan membuang ya nisbah Ya. Oke, kamu bisa menjelaskan ini, Pak? Bisa menjelaskan? Hakikat lugawi itu apa? adab lugawi itu seperti contohnya singa. Makna singa di sini tuh eh, diartikan secara bahasa. Jadi singa ini tuh termasuk hewan-hewan yang ganas. Ya, Gitu bukan ya? ya bahasa. Oke. Oke, yang ketiga, asalisu alia udah sakira. Bismillahirrahmanirrahim. Asalisu adapun yang ketiga al-haqiqatul urfiyatu yaitu hakikat urfiyah. Wahia dan adapun hakikat urfiyah ma itu perkara wadoa yang membuat ha akan hakikat urfiyah ahlul urfi siapa ahli urf kadabati seperti dabah lidatil arba'i itu untuk binatang yang berkaki 4. Oke, apa penjelasannya? Eh, contoh pembagian hakikat yang ketiga itu ada hakikat urfi. Hakikat urfi itu seperti dabah, maknanya itu seluruh binatang yang berkaki 4 gitu bukan Naya? Ya, definisi hakikat urfi apa?
Sepengetahuan. Apa gimana? Hakikat urfi itu apa? Hakikat urfi Gak apa tahu ya. definisinya? Makna hakikat yang dibentuk oleh kebiasaan masyarakat. Yang dibuat, pokoknya dibentuk oleh kebiasaan. Itu hakikat urfi. Gitu, bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Saya kira ya. Coba Haura, Iya, Haura, ya. Haura. Coba jelaskan hakikat urfi itu apa? Haura, coba dibuka mic-nya. Apa Haura? Hakikat urfi itu apa? Hakikat Hah? Ayo lah, kok malah mati? Apa? Haura? Hakikat urfi adalah Sebentar, ayah. Hakikat urfi adalah hakikat yang diartikan sebagai hakikat adab. makna hakikat yang dibuat dari adat, yang terbentuk dari adat. Yang Oke, terbentuk dari adab. ya kayak tadi apa? Definisi apa? Makna dari dabah. Dabah. Oke, Karima, Siti Karima, Rima. Kalau hakikat logowi apa, Rima? Karima, Rima, nyambung, Rima. Coba dimatikan dulu mic-nya, hidupin ya, terus. Apa hakikat logowi ya? Hakikat logowi adalah apa? Ayo Rima, hakikat logowi adalah Hakikat apa ya? logowiyah. Oh iya. Hakikat logowiyah adalah apa? Apa? Logowiyah adalah Makna hakikat logowiyah adalah apa? Makna hakikat halo? Mana sih? makna dari kamu saya. Mana dari kamus. Oke, kalau yang hakikat syariah, Frida? Ini ada Frida. Apa? Frid? Hakikat syariah adalah Sebentar ya. apa? Hakikat syariah adalah Hakikat yang berisi hukum atau aturan Islam. hakikat syariah. Ayo. Gak tahu ya. Itu yang pertama, awal al-haqiqatu syariah wahya ma wadha'ah syari'. Makna hakikat yang apa? Makna hakikat yang dibuat oleh syari', yang dibuat oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi hakikat, lagi-lagi ini harus paham betul nih. Biar nggak sembarangan menafsirkan Al-Quran. Makna hakikat bagi tiga. Hakikat syariah, itu makna hakikat yang dibuat oleh syari', itu Allah dan Rasulnya. Contohnya kata sholat. Sholat itu
Kalau menurut Allah adalah atau menurut Rasulullah adalah af'alun wa aqwalun, pekerjaan, perkataan dan pekerjaan yang mubtada'atun dimulai bitakbir dari takbir, wa muhtatamatun dan diakhiri bitasim dengan salam. Nah, kalau yang kedua hakikat lugawiyah, makna hakikat secara lugawi atau lafziyah, makna hakikat yang berdasarkan makna kamus. Ya sholat itu adalah bermakna doa. Kan itu. Asad itu maknanya adalah singa. Kan gitu. Itu namanya makna kamus, memang begitu kamusnya. Nah, lalu yang ketiga hakikat urfiyah, makna hakikat secara urf, makna hakikat yang dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Contohnya makna dabah. Kalau dabah itu hakikat lugawiyah adalah seluruh binatang di atas bumi. Tapi lugawiyah itu kemudian urfiyah itu menjadi binatang yang kaki 4. Kan gitu. Nanti ke sini itu dabah menjadi kendaraan. Binatang yang hanya untuk jadi kendaraan atau himar. Kan gitu. Jadi nanti itu ke sini menjadi himar saja dabah itu. Itu namanya perkembangan makna. Jadi ingat ya itu ya. Hakikat itu 3. Itu ingat-ingat itu. Tanamkan betul itu. Syariah, lugawiyah atau urfiyah. Itu nanti ini bisa kita pakai, misalkan ini. Misalkan suatu saat nanti Anda akan duduk atau diskusi dengan, anggap misalkan seorang ahli namanya Rocky Gerung misalkan. Rocky Gerung itu selalu mengatakan itu dungu, tapi selalu berargumen dungunya itu dungu metafor. Anda bisa menanyakan, Anda pakai kata dungu itu Pak hakikat lugawiyah atau syariah atau urfiyah, akhirnya gitu. Di mana-mana namanya dungu itu adalah sebuah perkataan di makna apa namanya dalam bahasa itu ya kebodohan. Lalu ketika menjadi urfiyah, dungu adalah sebuah cacian. Anda mau pakai apa? Wah, kayak gitu. Jelaskan dulu posisinya. Misalkan begitu, itu perdebatannya menjadi menarik. Biar sama frekuensinya, memaknai dungu itu dungu dalam arti lugawi atau urfi. Kalau lugawi dungu adalah kebodohan. Kalau urfi, dungu adalah sebuah penghinaan terhadap orang yang tidak menggunakan otaknya, kan begitu. Atau syar'i, kan nggak ada syar'i, dungu di syar'i kan nggak ada. Allah tidak pernah mendefinisikan kata dungu. Jadi penting untuk bahan debat itu biar sama persepsinya antara kita dengan yang diajak bicara. Kita samakan dulu persepsinya. Persepsinya apakah hakikat lugawiyah atau hakikat urfiyah. Ini nih wawasan ini penting. Ini ilmu mantik dasar ya. Ilmu mantik dasar, ilmu pemahaman bahasa yang paling mendasar yang Anda harus pahami. Nah, kira-kira begitu ya. Paham yang di sini ya? Paham? Insya Allah paham. Paham. Alhamdulillah. Weh, udah mau jam 7. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina Alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi haq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika Bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka. wa atubu ilaik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat, saya matikan ya. Ya, terima kasih ya. Yang belum gabung siapa hari ini? Si Fadilah ya? Fadilah aja ya? Mila. Lah, kemana orang itu? Kemarin juga nggak gabung Mila ya? Nanti biar Kemarin ada. beritahu dia kok WA itu kok nggak gabung-gabung. Oke, saya tutup Zoom-nya.